Kita lanjut. Di dalam ayat yang lain Allah menegaskan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah keadaan atau nasib satu kaum hingga kaum itu merubah dengan dirinya sendiri. Jadi ini kaidahnya ghayyir la yughayyir. Maka hadirin rahimakumullah, di dalam buku kecil pesantren itu ada kisah yang sangat menarik berkaitan dengan perubahan. Jadi di dalam buku itu adalah untuk membangkitkan semangat orang, semangat santri-santri. Dalam buku itu ceritakan ada seekor lalat. Jadi kebiasaan lalat itu adalah makan di tempat sampah. Jadi ketika ada tempat sampah, maka kemudian lalat itu berkerumun di situ. Suatu hari ketika si pemilik rumah itu membuka rumah, ada seekor lalat muda langsung masuk ke dalam rumah. Dia makan makanan enak yang di sana masih baru-baru. Setelah selesai dia keluar, kebetulan pintu rumahnya itu kaca. Dia balik mau keluar, nabrak kaca. Dia muter lagi, dia nabrak kaca lagi. Dia muter lagi, dia nabrak kaca lagi. Akhirnya dia kelelahan. Maka seorang cucunya lalat bertanya kepada kakeknya. Ini jadi ada kakek lalat sama anaknya. Cucunya tanya, "Kek, itu kenapa dia begitu?" Itu dia orang yang gak mau berubah. Ketika sesuatu yang dia kerjakan itu gagal, maka harus berubah. Jangan ke situ-situ terus. Gitu loh. Jadi harus ada pemikiran perubahan. Ini kayak ada ustadz kan ngajar ngaji gitu-gitu wae. Begitu lagi. Topiknya diulang-ulang, surga neraka, bertahun-tahun surga neraka terus. Akhirnya jamaahnya bosen. Nah, karena tidak melakukan perubahan. Nah, karena itu Al-Quran menegaskan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Apa maksudnya? Kalau kita ingin mendapatkan pemimpin yang lebih baik, maka kita harus berpikir yang lebih baik. Jadi apalagi kalau pilihan, silahkan pilih sesuai dengan hati nuraninya, tapi lakukanlah cara berpikir yang berubah. Itu pentingnya perubahan. Ini di dalam Quran surat Al-Fajr, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ada orang ingin mendapatkan ridha Allah. Ridha Allah itu rumusnya radiyatan mardiyah. Kita ridho dulu kepada Allah, baru Allah akan ridho kepada kita. Mustahil Allah meridhoi kita kalau kita tidak ridho kepada Allah. Karena konsepnya radiyatan mardiyah. Apa itu konsep radiyatan mardiyah? Syekh Yahya bin Mu'adz mengatakan ridho kasyartun ridho. Syarat mendapatkan ridho Allah adalah kita ridho terhadap Allah, ridho terhadap apa yang datang dari Allah. Kata Syekh Yahya, idza kunta la tardu anillah kaifa tas'aluhu ridha anka. Kalau engkau tidak ridho terhadap sesuatu yang datang dari Allah, tidak ridho terhadap perintahnya Allah, tidak ridho terhadap larangannya Allah,
bagaimana Allah akan meridaimu. Allah memerintahkan kita sholat 5 waktu. Subuh waktunya di waktu subuh. Orang tidak ridho sholat subuh di waktu subuh. Sholat subuhnya jam 7:30, jam 7. Itu menandakan bahwa kita tidak ridho terhadap apa yang datang dari Allah. Kita punya harta banyak, Allah perintahkan zakat, kita tidak berzakat. Itu namanya kita tidak ridho terhadap perintah Allah. Kita punya duit banyak, tetangga kita kesulitan, kita diam saja, tidak kita bantu. Bahkan kita berpikir, dia mah orang malas, pantas saja Allah memberikan kesulitan. Itu namanya kita tidak ridho terhadap apa yang Allah berikan kepada kita, dan kita tidak ridho mau membantu orang lain. Kata Syekh Yahya, kaifa tas'aluhu ridho angka, bagaimana mungkin Allah meridhai. Jadi alhamdulillah kita orang-orang yang ridho waktu subuh, kita sholat subuh berjamaah, alhamdulillah. Man ahsana ridha'anillah jazahullahu birridha'an. Barang siapa yang ridho terhadap perintah Allah dan larangan Allah, maka Allah pasti membalasnya dengan ridho. Hal jazaul ihsani illal ihsan. Jadi tidak mungkin sesuatu kebaikan itu bukan berasal dari kebaikan. Sesuatu kebaikan pasti dari kebaikan. Insya Allah kita semuanya orang-orang yang ahli berbuat baik. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mari kita baca. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Ini sering-sering dibaca. Kalau ini sering-sering dibaca, khususnya ba'da sholat ataupun ketika kita ada kesempatan, insya Allah kita mendapat ridha Allah. Raditu billahi rabba, aku ridha Allah Tuhanku. Wabil islami dina, dan aku ridha Islam agamaku, agama kami. Wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan aku ridha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu nabiyya wa rasulah, nabi kami dan utusan kami. Nah, ketika kita sering melafadzkan ini, maka insya Allah kita akan mendapat ridha Allah. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Nah, untuk mendapatkan ridha Allah itu, ini tegas. Al-Quran Al-Baqarah ayat 3, alladzina yu'minuna bil ghaib. Setelah Allah menegaskan dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin, baru Allah menegaskan alladzina yu'minuna bil ghaib. Unsur yang pertama orang bisa masuk surga itu alladzina yu'minuna bil ghaib, beriman kepada yang gaib. Ini akhirat gaib, neraka gaib, surga gaib. Beriman kepada Allah gaib. Kalau tidak beriman kepada yang gaib, maka sulit untuk bisa masuk surga. Karena surga itu adanya gaib, adanya di akhirat. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Karena itu apa? Karena itu orang-orang yang akan masuk surga
itu orang-orang yang yakin betul bahwa setelah kehidupan dunia ada kehidupan akhirat. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu kebunnya akhirat. Dan majlis ilmu yang semacam ini adalah majlis ilmu yang merupakan taman dari surga. Amin ya rabbal alamin.